Ada kabar baik lagi yang datang beriringan dengan kabar baik yang kemarin, dan rasanya setiap hari tidak bisa kita lewatkan tanpa ada kabar baik dari perkembangan kasus corona di Indonesia. Seperti yang diberitakan oleh Bapak Doni Monardo bahwa laju kasus baru ini melambat. Betul sekali, kalian benar-benar ini melambat 11%. Jadi jumlahnya itu menurun 11%, lebih sedikit dibandingkan penjumlahan atau penambahan yang biasanya. Dan ini semua merupakan suatu kabar yang baik, tapi sebaiknya kita tidak terpengaruh sehingga kita akan lengah secara negatif ya, terpengaruh secara negatif, lengah terhadap hal ini tadi dan membawa kita malah melakukan sesuatu yang ya harusnya itu dilarang. Nah, tetap harus diwaspadai bahwa ada beberapa faktor yang membuat hal ini masih mungkin saja bisa naik, yaitu adanya kemarin jamaah tablik di Gorontalo kalau saya nggak keliru, dan klaster Goa, kemudian pemudik yang lolos berhasil mudik maksudnya, dan tempat industri yang merupakan sebuah epicentrum baru penyebaran corona ini tadi. Nah, seperti yang dilansir dari beberapa media bahwa per hari ini tanggal 4 Mei 2020 tercatat 3.156 orang atau kendaraan yang diputar balik saat mereka pergi meninggalkan Jakarta. Nah, ini orang-orang yang masih ngotot mudik itu sudah disuruh putar balik, pulang lagi, kembali lagi ke Jakarta. Dan hari ini saja itu ada sekitar 1.021 kendaraan atau sepeda motor yang terpaksa putar balik. Udah siap-siap mudik, pakai helm, pakai semuanya, bawa ini, nelpon orang rumah, suruh balik. Nah, ini adalah satu hal yang memang harus kita taati agar prestasi ini bisa tetap kita pertahankan, dan ya ini semua cepat segera berakhir. Kalau bukan dari kita sendiri, kita mau dari siapa lagi? Jadi kartu Hero Fun ini adalah kartu yang ingin mengatakan kepada kita semua, kita sebaiknya taat kepada sang imam, kepada seseorang yang memang diberikan mandat untuk mengatur ini semua. Nah, makanya kita patuhi saja ini semua. Kalau misalkan disuruh, sholat di rumah, jangan sholat dulu di masjid, tidak pergi kemana-mana, dan kalaupun terpaksa memang harus pergi, gunakan masker dan cuci tangan sesering mungkin, kita lakukan saja. Karena kita sekarang berhadapan dengan sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat. Bukan santet dan sebagainya. Ini lebih seperti kalau ada wifi, nah itu kan gaib juga. Ini juga gaib, karena saking kecilnya kita tidak mengetahui siapa, di mana, dan ini seperti apa bentuknya saat menyerang kita. Seperti yang selalu saya katakan berulang kali bahwa virus COVID-19 ini nggak punya sayap, tidak memiliki kaki, jadi dia nggak bisa jalan terus masuk ke badan kita sendiri atau terbang seperti Batman nggak terbang, Superman. Nah, untuk masuk ke hidung, mulut, mata kita sehingga kita terjangkit. Pasti ada seseorang yang membawa virus itu tadi ke tempat kita, dan kita secara tidak sengaja mengambil dan mentransfer itu ke lubang-lubang di kepala kita. Jadi sepertinya memang satu-satunya cara untuk memperlambat dan menghilangkan ini semua adalah dengan mengikuti sang imam. Dengan ini semua harapan kita semua akan bisa melalui ini lebih cepat lagi. Dan memang kalau memang sudah diperhitungkan itu sekitar tanggal mungkin 6 hingga 11 Juni seharusnya Indonesia ini akan benar-benar terbebas dari corona. Dan itu artinya sekitar 1 bulan, mungkin 1 bulan lebih sedikit lagi, kita akan bisa kembali ke kehidupan kita seperti dulu. Dan kira-kira seperti apa kita harus hidup nanti, saya punya satu konten yang akan menarik juga setelah konten yang ini, nanti silahkan dicari. Itu adalah konten tentang bagaimana kita harus menghadapi kehidupan kita nanti setelah COVID-19. Harapan saya adalah siapapun yang mendengarkan video ini, dan siapapun orang yang disayanginya, tidak ada yang terkena virus corona atau kehilangan orang yang dikasihinya karena virus COVID-19 ini tadi. Hanya kita yang merupakan harapan dari seluruh umat manusia di seluruh dunia yang bisa memperlambat lajunya COVID-19 ini.
Silahkan disebarkan video ini, dan jika ternyata pesan ini berguna, silahkan sebarkan pesannya sebanyak mungkin. Dan agar kalian semua bisa tetap berbagi info seperti ini, silahkan subscribe, like, dan jika berkenan, nyalakan tombol loncengnya agar kalian jadi orang yang pertama mengetahui perkembangan seperti ini, dan untuk mengetahui kedepannya akan seperti apa. Terima kasih, saya Denny Darko, sampai jumpa.